Nah, tweet tersebut berbicara tentang Jennie yang mengecewakan dan bagaimana sih dia tidak pantas mendapatkan tempat di Blackpink. JYP dan juga Sony Music itu kembali lagi membuat sebuah Nizio versi boy-nya. Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys, kita bahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang NCTzen yang agak kecewa sih mengenai bagaimana agensi mempromosikan drama musikal dari Doyoung. Dalam mempromosikan drama ini, mereka itu kayak kurang banget. Jadi ini yang ngebuat para NCTzen itu merasa agak kecewa sih. Salah satu member dari NCT yaitu Doyoung dikonfirmasi untuk mengambil bagian dalam musikal Marie Antoinette pada bulan Mei 2021 yang lalu. Yang membuat para penggemar menjadi senang, dia akan memerankan peran Hans Axel de Versen, seorang bangsawan Swedia yang jatuh cinta dengan Marie Antoinette. Sebelumnya ada Nues Hwang Min Hyun dan juga Leo dari VIXE yang memainkan peran tersebut. Meskipun para penggemar sangat menantikan debut dari Doyoung sebagai aktor musikal, kurangnya promosi dari agensi yaitu SM Entertainment mengenai musikal tersebut ngebuat para penggemar menjadi kecewa. Misalnya dari akun Angel, dia di sini telah men-tweet, ini itu adalah musikal debut untuk Doyoung, tapi nggak ada promotion dari SM Entertainment. Dia tidak berhak mendapatkan hal ini. NCTzen juga menyatakan bahwa selain berbagi pembaruan pada cerita Instagram mereka, serta satu posting dari akun Instagram resmi NCT, agensi belum memberikan informasi tiket atau mempromosikan acara tersebut dalam beberapa bulan setelah pengumuman. Dan menurut penggemar online, SM Entertainment telah mengabaikan mereka yang menunjukkan minat dalam mengirimkan dukungan penggemar untuk Marie Antoinette. Fans di sini mengatakan bahwa mereka agak frustasi. Kalau SM emang punya kebijakan untuk nggak menerima dukungan penggemar, maka tidakkah mereka harus mengambil alih peran itu dan menjadi orang yang mengirimkan dukungan untuk artisnya? Banyak yang menunjukkan fakta bahwa SM telah mempromosikan pertunjukan musik dari idol lain di masa lampau dan mereka kesal karena Doyoung tidak mendapatkan hal tersebut, yang mana Doyoung juga merupakan anggota NCT pertama yang debut dalam drama musikal. Pemeran Marie Antoinette dijadwalkan mengadakan konferensi pers untuk mengantisipasi hari pembukaan. Namun acara tersebut harus dibatalkan karena langkah-langkah atau physical social distancing yang baru-baru ini ditetapkan di Korea Selatan. Meskipun kurangnya pembaruan resmi, Doyoung itu dipastikan akan sangat sukses nih guys. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana tiket pertunjukan untuk Doyoung di Marie Antoinette itu telah terjual habis dalam waktu 30 detik saja. Selain itu, merchandise versi resmi Doyoung dari EMK Musical Company telah terjual habis loh guys, bahkan setelah restocking item. Wah, debak banget dong ya. Marie Antoinette akan dibuka pada 13 Juli 2021 dan Doyoung akan memulai debutnya sebagai aktor musikal pada tanggal 17 Juli. Nah, para penggemar mendoakan yang terbaik untuk Doyoung dan tim Marie Antoinette lainnya. Well, semoga Doyoung mendapatkan yang terbaik. Nanti kita melihat apakah agensi di sini akan mengambil tindakan, karena di sini sudah banyak sekali dari para penggemar yang speak up gitu. Para penggemar pengen supaya SM ini dapat mempromosikan Doyoung dengan lebih baik gitu, entah mengenai informasi tiket dan sebagainya. Dan Cinggu, perlu informasi aja ya. Kemarin juga sempat kita bahas yang mana salah satu member dari EXO yaitu Dio kan akan melakukan yang namanya debut solo. Tapi promosi Dio juga agak kurang, dan itu juga ngebuat para EXO-L menjadi agak kecewa juga dengan agensi, karena seharusnya mereka juga mempromosikan Dio dengan baik gitu. Karena Cinggu, kenapa sih para penggemar itu pengen artisnya dipromosikan yang baik? Keinginan mereka cuma satu sih, mereka ingin apa yang dilakukan oleh idolnya itu menjadi sukses. Dengan promosi yang baik, maka semuanya juga akan menjadi baik dan juga pasti akan sukses nih guys, gitu maksudnya. Ini adalah tujuan dari penggemar, jadi nggak salah sih. Ya, semoga aja agensi dapat mendengar keluh kesah dari para penggemar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini topiknya lagi hangat banget sih. Nggak di Korea Selatan, nggak di Cina, ini emang panas banget guys. Jadi beritanya adalah mengenai para netizen di Cina yang mengklaim bahwa K-pop ini kayak menjiplak lagu-lagu, terutama lagu anak dari Cina. Di tengah ketegangan antara CNET dan juga Knet menyusul petisi pelarangan idol K-pop Tiongkok, beberapa pengguna internet Tiongkok mengklaim bahwa seluruh K-pop itu telah ngejiplak dari Tiongkok, terutama lagu anak-anak dan juga lagu-lagu pop mereka. Pada tanggal 13 Juli, penggemar K-pop dan Knet frustasi dengan klaim absurd pengguna internet Cina bahwa K-pop menjiplak lagu anak-anak dan juga lagu pop dari Cina. Setelah mengatakan bahwa kimchi dan hanbok berasal dari Cina,
Bilibili memposting video perbandingan lagu-lagu K-pop dan juga lagu-lagu dari anak-anak Cina yang menyeratkan bahwa K-pop juga meniru bagian dari lagu tersebut. Dalam video itu muncul lagu-lagu dari idol terkenal mulai dari IOI, Sunmi, Blackpink, Big Bang, Red Velvet, dan juga Super Junior. Klip tersebut juga menyoroti bagaimana lagu-lagu K-pop populer menggunakan aliran yang mirip dengan sajak dan lagu anak-anak Cina termasuk nada. Meskipun beberapa memang terdengar mirip, video dan bagian lain terpaksa dijiplak. Editor video memperlambat atau menambah kecepatan pada lagu-lagu K-pop agar sesuai dengan lagu-lagu Cina yang dijiplak itu. Secara khusus, Bilibili adalah salah satu platform streaming video terbesar di Cina, ya semacam YouTube lah. Dan selain Bilibili lebih fokus pada anime, kartun, dan juga lain-lain. Dengan demikian, memiliki banyak pengikut dan juga pengguna. Nah, pengguna internet di Cina mulai membuat klaim yang tidak masuk akal ketika video tersebut diunggah. Seperti K-pop ini kayak menjiplak lagu anak-anak Cina deh. Dan beberapa netizen Tiongkok juga menambahkan, saya nggak tahu dari mana datangnya superioritas penggemar Korea dan apakah Anda membeli atau menjiplak hak cipta. Secara khusus, seorang netizen bahkan menyampaikan, pada akhirnya lagu anak-anak Tiongkok telah memimpin tren musik global selama beberapa dekade. Itu adalah komentar tanpa dasar dan logika yang buruk, tetapi tanggapan orang-orang Cina luar biasa. Jumlah like untuk video tersebut telah melampaui 70.000 loh guys. Sedangkan untuk reaksi dari Kenya sendiri, itu sangat kontroversial karena klaim absurd mungkin dianggap oleh beberapa orang sebagai fakta. Sementara netizen Korea marah dengan klaim itu, penggemar K-pop, Tiongkok, dan pendukung internasional juga mempertanyakan bagaimana KNS ini telah membuat petisi Blue House untuk melarang idol K-pop dari Tiongkok. Ada ketegangan antara netizen Cina dan juga Korea, yang terakhir menjelaskan bahwa idol K-pop kelahiran Tiongkok mendapatkan uang dan menerima cinta dari penggemar domestik sambil terus-menerus mendukung Tiongkok. Beberapa idol termasuk Lai dari EXO, Jackson GOT7, Victoria FX, Jun dan DX17, Iren dari Everglow, Longjun dan juga Chunlo dari NCT, hingga Wavy berada di kursi panas setelah mendukung Xinjiang Cotton dan memposting tentang bagaimana Cina mengingat perang Korea sebagai perang anti-AS, ucapan selamat ulang tahun ke-100 Partai Komunis, dan masih banyak lagi. Namun, penggemar internasional dan Tiongkok telah membela idol K-pop, menjelaskan bahwa itu masih akar mereka, dan mereka nggak bisa begitu aja membelakangi Tiongkok. Belum lagi mereka akan menerima reaksi massam dari Tiongkok jika mereka tidak mendukung negara asal. Well, ketegangan dan juga ketegangan again. Aku sudah menduga pasti ini yang akan terjadi. Sebelumnya di tahun 2020 juga sempat ada ketegangan semacam ini, dan aku nggak menyangka bahwa di tahun 2021 akan terjadi ketegangan yang serupa. Yang menjadi korban pada akhirnya adalah idol K-pop, dan juga idol K-pop. Entah dia itu berasal dari Cina ataupun enggak. Mereka lah yang akan menjadi korban pada akhirnya dari ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu Korean netizen dan juga Chinese netizen. Lalu bagaimanakah pada akhirnya, apakah kedua netizen dari kedua negara ini dapat bersatu, dapat berdamai? Ya nanti kita saksikan ya bagaimana akhir dari ketegangan ini. Oke guys, untuk berita yang berikutnya, kali ini datanya dari salah satu member dari Blackpink, Street Badass kita, siapa lagi kalau bukan Jennie. Jadi baru-baru ini ada sebuah perusahaan kosmetik dari Thailand itu kayak tertangkap oleh para netizen. Jadi dia ini kayak mempromosikan kebencian mengenai Jennie Blackpink di Twitter. Apa yang terjadi kok bisa gitu banget ya? Pada tanggal 12 Juli, Smooth E Thailand, salah satu perusahaan kosmetik terbesar di negara itu, ketahuan telah mempromosikan tweet yang membenci anggota Blackpink yaitu Jennie. Nah, tweet itu berasal dari tahun 2018 dan juga diterbitkan oleh Anti Fans. Nah, tweet tersebut berbicara tentang Jennie yang mengecewakan dan bagaimana sih dia tidak pantas mendapatkan tempat di Blackpink, grup yang sama dengan Lisa. Selain itu, tweet tersebut juga menyertakan hashtag yang dikenal membenci penyanyi wanita tersebut, yaitu Solo. Satu perusahaan kosmetik terbesar di negara itu ketahuan mempromosikan tweet yang membenci member dari Blackpink tersebut. Hal ini menyebabkan reaksi besar-besaran di antara Blink. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah perusahaan dapat secara tidak sengaja mempromosikan tweet dari 3 tahun lalu dan menuduh perusahaan Thailand tersebut dengan sengaja membenci Jennie. Orang-orang juga mencatat berapa lama proses untuk mempromosikan sebuah tweet. Untuk mempromosikan sebuah tweet, seseorang harus membuka profil mereka, menemukan tweet tersebut, lalu klik lihat aktivitas tweet. Setelah itu, Anda harus memilih promosikan tweet Anda. Setelah menekan tombol tersebut, pengguna harus memilih negara dan zona waktu mereka, memberikan informasi kontak mereka, dan menyetujui persyaratan periklanan di Twitter.
Kemudian, mereka harus memasukkan informasi pembayaran dan alamat penagihan. Dan terakhir, di bawah penargetan, mereka harus memilih lokasi tweet mereka dan kemudian mengalokasikan anggaran. Karena proses panjang yang diperlukan untuk mempromosikan sebuah tweet atau mengiklankan sebuah tweet, banyak yang mengecam perusahaan karena sengaja menimbulkan kebencian terhadap Jennie. Segera, frasa apologize Jennie dan juga hashtag yang berbahasa Thailand ini mulai menjadi trending di Twitter dengan orang-orang menuntut Smooth E Thailand untuk merilis pernyataan dan juga permintaan maaf untuk Jennie dari Blackpink. Dan menyusul reaksi tersebut, Smooth E Thailand telah merilis pernyataan pertamanya dalam bahasa Thailand pada tanggal 13 Juli. Mereka mengklaim bahwa mereka secara tidak sengaja mempromosikan tweet kebencian terhadap Jennie karena kesalahan dalam mempromosikan kampanye iklan. Agensi media yang bertanggung jawab atas kampanye iklan mereka telah meminta maaf atas kesalahan mereka dan mengklarifikasi bagaimana situasi itu bisa terjadi. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mempromosikan tweet melalui akun bernama Omrada @omrada yang telah membagikan postingan sponsor untuk masker Smooth E Baby Face 2-in-1 merek tersebut. Namun, mereka akhirnya mempromosikan iklan dengan nama akun yang mirip nih guys, yaitu @homrada. Setelah menyadari kesalahan mereka pun menghentikan promosi tweet tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk dan tidak dengan sengaja merujuk pada orang lain. Sementara mereka menjelaskan situasinya, banyak yang kecewa karena pernyataan itu tidak mengirim pesan khusus kepada Jennie. Dan penggemar terus menggunakan hashtag mereka menuntut perusahaan secara khusus meminta maaf kepada Jennie dari Blackpink. Dan brand ini juga segera merilis pernyataan kedua pada hari itu juga. Mereka mengklaim bahwa mereka sedang menyelidiki proses pembelian media dan menyatakan permintaan maaf yang tulus kepada Jennie dan juga para Blink. Selain itu, perusahaan juga menyatakan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dengan pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Well. Nggak heran kalau banyak dari Blink yang marah dengan hal ini. Bayangin, tweet yang mana isinya ini adalah kebencian terhadap Jennie itu kayak dipromosikan. You know what I mean with dipromosikan? Jadi dipromosikan ini kayak tweet tersebut di advertise loh guys. Nah, advertising di Twitter atau pengiklanan di Twitter itu juga nggak semudah yang kalian pikirin. Prosesnya juga panjang gitu kan. Habis itu, biasanya untuk iklan-iklan kayak gini itu berbayar loh guys. Satu tweet yang kalian promosikan itu berbayar, ada bayarannya. Wah, makanya sih banyak sekali dari para Blink, terutama Blink yang berada di Thailand, itu kayak menuntut perusahaan tersebut untuk segera apologize to Jennie atas apa yang mereka lakukan kepada Jennie dari Blackpink, gitu guys. Tapi seperti yang kalian dengar tadi, perusahaannya bilang bahwa ini tuh kesalahpahaman gitu. Mereka juga nggak sengaja untuk memposting tweet tersebut. Jadi ada kesalahan teknis lah seperti itu guys. Ya, kalau mereka sendiri bagaimana menghadapi permasalahan yang satu ini, langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir kali ini, datanya dari JYP. Mana nih suaranya JYP Stan? Jadi baru-baru ini JYP itu dikabarkan akan segera menggelar program. Jadi program ini kayak survival gitu. Kali ini nggak dengan program pembentukan dari Nizio. Nah, ini yang akan dibuat lagi oleh JYP, tapi versi pria dari Nizio dari program ini. Wah, debak banget ya guys. Pada tanggal 12 Juli, JYP Entertainment dan Sony Music mengumpulkan musim 2 Nizi Project melalui konferensi pers online. Sebelumnya, pada Februari 2019, Park Shin Young dari JYP dan juga CEO Muramatsu Shunsuke dari Sony Music mengumumkan rencana mereka untuk meluncurkan girl group Jepang melalui Nizi Project pada konferensi pers untuk kemitraan mereka. Hal ini menyebabkan debutnya Nizio pada bulan Desember 2020 dan grup tersebut sejak saat itu telah meraih berbagai rekor dan mengumpulkan popularitas dari penggemar di seluruh dunia. Nah, kali ini kedua perusahaan tersebut berencana meluncurkan boy group baru. Jadi menurut konferensi First, musim 2 Nizi Project akan mengadakan audisi di 8 kota di Jepang, termasuk Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Kobe, Hiroshima, Fukuoka, Okinawa, dan 2 kota di Amerika Serikat termasuk Los Angeles dan New York, serta Seoul dengan total 11 kota. Selain kategori vokal, dance, modeling, dan rap, bidang composing dan lyric writing telah ditambahkan ke dalam kriteria evaluasi. Mirip dengan musim pertama, Park Shin Young juga akan secara pribadi mengunjungi berbagai kota untuk audisi global guna menemukan bakat baru. Permohonan akan diterima mulai tanggal 13 Juli dan audisi akan diadakan dari November hingga Desember dengan tujuan mengungkapkan formasi debut pada Desember 2022. Setelah itu grup ini akan didebutkan secara resmi pada Maret 2023 dan berpromosi sebagai artis JYP Entertainment. Kandidat audisi harus laki-laki dan telah lulus sekolah menengah atau dijadwalkan untuk lulus pada Maret 2023. Kandidat juga harus berusia tidak lebih dari 22 tahun menurut perhitungan internasional pada saat audisi berakhir di lokasi mereka.
Kebangsaan tidak masalah, dan siapapun yang dapat berbicara bahasa Jepang itu dapat mendaftar kok. Hanya kontestan yang tidak berafiliasi dengan agensi hiburan, label rekaman, atau penerbit musik tertentu yang diizinkan untuk mengikuti audisi. Nah, musim pertama dari program audisi disiarkan melalui NTV dan platform streaming video Hulu. Park Jin Young juga mengungkapkan bahwa season 2 juga akan dihadirkan kepada kalian melalui saluran media pada paruh kedua tahun depan. Dia juga berbagi bahwa saya ingat ketika saya pertama kali mengumumkan proyek Nizi 2 tahun lalu dengan prihatin. Dan saya sangat senang mengumumkan musim 2 seperti ini. Dia kemudian menambahkan, secara khusus saya belum pernah ke Jepang sekalipun sejak siaran Nizi Project. Jadi itu terasa kurang nyata. Mereka bilang aku menjadi terkenal di Jepang dan aku sangat penasaran untuk melihat apakah itu juga benar. Wah debak ya, JYP dan juga Sony Music itu kembali lagi membuat sebuah program survival yang tujuannya nggak lain adalah untuk membentuk Nizio versi boy-nya. Jadi nggak sabar ya melihat bagaimana hasilnya, apakah akan seperfect program sebelumnya atau seperfect Nizio. Nanti ya kita lihat bersama-sama. Dan seperti yang kalian dengar dari JYP-nya tadi, mereka bilang nggak peduli kalian itu dari negara mana, alias kebangsaan kalian itu apa, yang penting kalian itu bisa bahasa Jepang, oke? Bahasa Jepang dasar aja, umur kalian nggak boleh lebih dari 22, habis itu kalian juga udah lulus sekolah menengah, dan kalian juga nggak boleh terikat kontrak, baik itu bersama dengan agensi lain, label rekaman lain, atau apapun itu nggak boleh terikat kontrak sama sekali. Artinya kalian itu harus free, baru bisa ikutin program tersebut. Kalau kalian punya tiket ke Jepang, aku saranin sih, lebih baik ikutan guys. Siapa tahu kalian tuh berjodoh. Oke, cinggu berita dari JYP dan juga Sony Music tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida.